biasa kesayangan semuanya Bodorsio. Ibu Dorsya di podcast Misteri Official. Nah, di sesi kali ini konten kali ini di hari Kamis tanggal 10 November 10 Desember. Kok 10 November sekarang tanggal berapa? Desember. Ya kan? Ralat. Sesuai janji kita janji palsu. Kita bakalan bahas mengenai ini sudah tidak asing lagi dibahas para kalangan youtuber di Bali, Indonesia atau luar negeri pun, terutama ini sudah termasuk yang paling terkenal di mancanegara. Yaitu adalah misteri tentang hotel Bedugul yang sudah lama tidak diurus dan dibikin tapi nggak jadi. Mungkin nggak jadi. Kemarin ceritanya sampai mana ya kemarin? Aku lupa ya. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita, pokoknya langsung ini ya. Kita sempat cek lahan ke sana, cuman dipagerin, nggak bisa dibatasin masuk. Ya, sempat hampir bentrok sama warga juga ya kemarin ya. Soalnya bisa masuk, cuman harus ada izin dari dari sananya gitu kan. Masuk udah ke sana kau? Udah. Hampir bentrok sama warga kemarin kan ya. Iya. Maksa Masuk ke sana? masuk. Udah. Maksa masuk kemarin. Hari apa? Hari Ibu. Tepu-tepu. Ini udah serius ya, tepu-tepu. Settingan. Ya. Gini. Kalau setting kasih kode-kode Pak, gini matanya. Itu kan udah yuling. Jadi ceritanya tadi kemarin udah kita bahas kemarin ya, bahwasannya itu sebenarnya mulai terkenalnya hotel itu gara-gara seorang tamu datang ke sana untuk meliput keadaan di sana kemarin gitu ya, nggak salah ya. Ya, awal-awal. Terus akhirnya mulai tuh viral. Ya di balik itu semua sih tergantung kitanya yang yang Nangkapnya gimana? nangkapnya seperti apa. Ya. gitu Menanggapinya, nah. Tapi ada beberapa cerita katanya ada penampakan ya. Cuman penampakannya itu kurang tahu saya penampakannya seperti apa. Ya rumor. Terus menurut Wisnu sama Adi kira-kira pernah dengar cerita nggak penampakan kayak apa sih sebenarnya di sana gitu loh? Kalau saya sendiri saya apa dia dulu? Boleh siapanya? Halo, Om Wisnu silakan. Jadi ketok Sony sebenarnya. Ya. Om Wisnu sendiri silakan. Apa ini? Ya itu barusan. Nampakan. Ya. Nampakan kalau yang rames kan sebenarnya yang cewek wanita itu yang bekas pegawai di sana dibilangnya kan. Kalau pribadi kan saya belum pernah ke sana dan saya juga enggak mau tahu sih. Berarti tadi kelihatan hoaknya kan? Udah. Kalian itu kan tipu, bangke. Pribadi sebenarnya saya enggak tertarik untuk ke hal-hal kayak gitu. Cuman untuk penasaran ada ya? Nggak ada. Oh iya, bagus. Kayak gini Nggak usah. daripada mengarang indah gue baca dulu. Itu Bentar. dah makanan ambil dari sumber-sumber Ya itu dah, kita kan ngomongin sumbernya juga. Hotel rahayu kan. hotel berhantu gitu ya? Hotel Bedugul itu aja pasti Oh, dia yang muncul. Hotel V namanya. Vigi nah. Soalnya rumor yang mengatakan itu hotel konon katanya ini udah dibangun tahun berapa ya? 2005 atau tahun 2000 berapa gitulah. Oke, ini Banyak youtuber yang bilang itu loh. ini mungkin lebih lengkapnya nih. Lebih detail tuh. 2015 lah. Oke, ini lebih lengkapnya ya. Mungkin seperti yang dibilang di sini, diliput sini adalah pernah mendengar Ghost Place Hotel di Bali? Bukan tempat itu, bukan tempat destinasi wisata atau hotel katanya. Hotel itu baru dibuka, bukan juga nama waktu wahana permainan. Ghost Place Hotel adalah sebuah julukan Untuk hotelnya sendiri berarti Tuh. kan. Nama julukan yang disematkan oleh warga dan wisatawan asing yang senang dengan acara-acara berbau mistis pada sebuah hotel di kawasan Bedugul. Jadi ada beberapa wisatawan yang datang terus suka meliput yang berbau mistis. Jadi ya dibawa hotelnya karena udah lama Ya. Mangkrak lah ya. mangkrak ya. Oh, terus dikasih nama sama mereka Ghost Place Hotel. Oh. Nah, pertama kali itu nggak sengaja ditemukan oleh Jacob. Itu kan Lopez. salah 2015 ya? Ya 2015. Desember ya? Nah, jadi di pertama kali ditemukan oleh Jacob Laukaitis. Ia Jacob menemukan Vidaloka. ia menemukan pada Desember 2015 silam.
saat tersesat dalam perjalanan travelingnya. Jadi sebenarnya tidak ada tujuan dia untuk Mengekspos sana. ini mengekspos sebenarnya. ini sebenarnya. Mungkin dia tersesat mau ke Kuta, tiba-tiba ke Bedugul, Iya iya. nemuin di sana. Kok ini tempatnya agak-agak yang, Agak-agak ya ghost place gitulah ya. Ngantuk atau gimana kan mampir dia dikira penginapan. nah mungkin ya. Nah, terus ceritanya ini, lantas ia merekam dan kemudian mengunggah video tersebut dalam akun YouTube miliknya. Berarti sontok itu langsung viral gitu ya. Nah, sontak video milik Jacob itu menggemparkan Bali dan seluruh Mancanegara. penikmatnya. Ya, penikmatnya, sorry. Ya ya Tempat ya. YouTube-nya dia. Hotel ini berada di kawasan pegunungan di dataran tinggi Bedugul, sekitar 50 km dari sebelah utara Kuta. Oh, Ghost- berarti nggak terlalu jauh ya dari sini ya. Ya, setengah jam lah. Ya, ya, Setengah satu jam, jaman setengah Langsung jam. berangkat. Nggak usah. Nanti dipukulin orang lagi, hoaxnya Ya, dipukulin. iya. Nanti ketemu Jakob di sana. Jangan-jangan Jacob udah meninggal Pak di sana, Di masih sana nunggu bisa, dia. tumbal. Enggak, jangan-jangan dia pemilik hotelnya kan. Ah, bisa jadi. Terus cerita lagi ya. Ghost Place Hotel berdiri dengan tegap bak bangsawan tua katanya. Iya, Wah, hebat nih kumparan ini. Bak bangsawan tua yang sudah terkapar. Bangunan belum utuh seluruhnya, patung ular di tengah hotel nampak seakan geram. Kesan angker, gelap dan lembab tampak kuat dari eksteriornya. Wah, berarti dari emang sebenarnya rata-rata bangunan Bali itu udah kelihatan emang agak Ya aura. seni ya, seni aura. Nah, Artnya gitu kan. kayak gambar ular, gambar patung. Nah, ditambah lagi tempat itu kosong kan Ya, gitu. karena nggak difungsikan. Nggak, ya. udah lama banget 2015 udah mungkin sebelum itu Itu 2015 kan, itu 2015 kan Si ketemunya si Jakobnya. Jakobnya. Jakobnya ya Tapi kan nemukannya. udah Tapi kan berapa sebelumnya tahun udah berapa tahun sebelumnya. sudah Udah kosong. berapa tahun, Ya. berapa tahun sebelumnya gitu. Terus apa namanya tadi ditambah dengan unsur-unsur kayak seperti patung dan lain-lain tadi ya. Itu kan Ya. menciri Janganlah menciri artinya. khasnya Sekali kan lagi, iya. dari Bali semua gitu. Nah, karena patung-patung tadi kesan angker ini terasa semakin kuat saat melihat penginapan yang dibangun oleh ala hotel bintang mewah 5 ini dihiasi tanaman-tanaman merambat, rumput liar, Ya, lapis ya, Udah pusat. pasti. ya kan. karena Itu nggak ada udah. penghuninya Kan, gitu, ya. nggak ada yang Tuh, ngerawat. udah gitu kan. merambat-rambat. Nah sayangnya tak lagi saya marmer yang segala macam, sayangnya nggak pernah dibersihin lagi. Sampai sekarang lah ya. Sampai Ya sampai sekarang. yang Yang ditemukan sampai itu. sekarang Sekarang sama juga, Jakob. iya, iya. Sekarang pun makanya masih. Walau begitu kita ini masih bisa merasakan kemegahan Ghost Place Hotel pada saat berkunjung di Bali. Ya kelihatan Pak, waktu itu Dia pernah dari luar kan emang. kelihatan megah ya. Tapi kita kan harus berterima kasih juga kan sama si Jakob ini kan. Kalau nggak ada dia kan mungkin kita sendiri pun nggak tahu itu kan ada hotel seseram itu di Bali. Ya, jadi sebenarnya Dan itu kan baru diekspos tahun 2015. 2015 dari video YouTube dia mungkin tadi ya. Nah, itu udah tapi kan. mungkin warga sekitar sudah pasti Udah tahu. pasti paham Iya, lah. kalau cuman- warga di sana kan udah tahu. Untuk kita yang daerah di Denpasar, Kuta dan sekitarnya kan mungkin nggak tahu gitu. Iya. Tahu dong harusnya. Belum tahu. Itu kan viralnya kan 2015 akhir lagi. Iya betul. Terus tapi pada hingga saat ini belum ada cerita pasti menyebutkan asal muasal Ghost Place Hotel tersebut atau sejarah pasti yang menceritakan penginapan ini. Tetapi di antara berbagai isu yang beredar ada 2 cerita yang paling terkenal. Rumornya lah. Betul. Cerita pertama nih dengar ya. Ya. Cerita pertama datang dari keluarga Cendana. Ada kabar mengatakan bahwa sekitar tahun 1990 Ya. ya, Ghost Place Hotel awalnya dibangun oleh proyek investasi Tommy Soeharto. Nah, gue juga dengar gitu kemarin tuh. Anaknya Pak Harto kan lah. Ya, terus putra bungsu mantan Presiden ya, Presiden Indonesia Soeharto, itu putra bungsu mantan Soeharto katanya. Ya, itu dah. Tapi sayangnya pembangunan hotel itu mandek saat Tommy dipenjara pada tahun 2002. Ya. Memerintahkan pembunuhan atas seorang hakim di Mahkamah Agung. Itu beritanya dia ya. Iya, iya, iya. Dikabarkan kemudian bla bla Nggak bla bla. ada isu sangkut pautin di hotel ini berarti ya? Ada dong. Ada dong. Enggak kalau soal pembunuhan enggak. Ya Berarti ada, gitu berarti loh Kan maksudnya. karena kasusnya itu. Iya. dia. Mandaknya kan karena kasusnya itu. Nah, ditambah satu itu tadi versi pertama ceritanya. Ya. Nah, kisah keduanya itu datang dari warga sekitar. Konon kabarnya PI Bedugul itu ya. PI itu apa sih? Pengurus ya? PT-nya. Enggak, PI ya mungkin ya. PI Bedugul Taman Kreasi Hotel and Resort tadinya adalah sebuah penginapan yang beroperasi secara aktif dan dipenuhi tamu. Oh, berarti Berarti hotel ini udah pernah aktif betul. Jadi hotelnya kayaknya udah pernah aktif dengan dan nama si PI Bedugul. PI Bedugul tadi ya. Tapi rumor mengatakan hotel semenjak diproduksi semenjak dibangun nggak pernah diaktifkan. Diaktif ini loh.
Yang Difungsikan. Nah, aku yang dengar juga bahwasanya itu izin tidak keluar, sudah beroperasi, Iya. cuman izinnya tidak keluar, makanya dia tutup. mandek kan. Mandek. Makanya aku dengarnya itu tamu nggak ada untuk penginapan, untuk nginep-nginep itu pun nggak pernah dengar. Nah, itu tadi yang cerita kedua ada lanjutannya Iya lagi iya nih. iya iya. Suatu hari semua orang secara tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Diduga para penghuni meninggalkan hotel karena diganggu oleh makhluk astral. Nah, kalau gua rasa sih agak nyeleneh nih ya, tiba-tiba Ya, menghilang kalau- begitu. Mungkin tamunya cuma 1 2 3 orang sih, terus Kabur semua kan? kabur semua Apa gitu. mungkin dari beberapa kamar cuma satu keluarga yang di sana? Bisa jadi makanya dibilang kabur semua tadi ya. Iya. Nah, yang tadi kayak dibilang Adi tadi ya, katanya dengar-dengar dari pekerja. Ya. Jadi sebenarnya memang dia ceritanya di sini dijelaskan adalah Dari makhluk pekerja yang astral. meninggalkan. Makhluk astral itu berasal dari para pekerja konstruksi yang meninggal saat bekerja Oh, saat pembangunan Betul. berarti. karena terlalu lelah saat membangun PI Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort. Berarti jadi ada orang yang jadi kayak zamannya Romusa zaman Jepang dulu ya. Iya, kerja Rodi gitulah istilahnya. Apalagi itu kan tahun 1990. Ya, terus menurut cerita warga setempat, mereka kerap melihat sosok wanita berambut pendek keluar dari hotel dan menggoda para pengemudi. Ia juga sering berjalan-jalan di sekitar hotel. Oke, Nah. stop dulu. Gue merinding sih. Bener loh. Gue merinding loh. Gitu loh. Lanjut lagi. Bener. Sumpah. Terus ada pula kabar yang menceritakan bahwa hotel berhantu ini ya sering mengeluarkan suara keramaian pada saat tertentu. Mungkin suara keramaian itu bisa diambil pas waktu pengerjaan hotelnya ini mungkin ya. Nggak ngerti ya, masa ini Ya mungkin pas Simpang siur lah kematian, masih. simpang siur mungkin gitu. keramaian pada saat tertentu. Saya lanjut lagi ya. Suara ini seakan-akan menakutin setiap orang yang lewat karena bangunan itu sudah tua dan kosong. Oh, mungkin kebalikannya kita di pagi hari mungkin Oh. di malam hari dipakai tempat hotel kayak makhluknya dia sendiri. Ya, gitu, jadi kan asalnya dia. dulu kayaknya pernah gue ceritain dulu ada pasar ramai itu ya. Ya, jadi ya, sama. kata ramai ya. Jadi itu. Oke, ah. lanjut lagi nih. Dulu Ghost Place Hotel dijaga oleh 2 orang yang dikenal sebagai penjaga kebersihan dan penjaga Ya, gerbang. security-nya lah. Security. Ya. Sebab sejak ditinggal penghuninya, hotel ini tidak terbuka untuk umum. Siapapun ingin masuk Ghost Place diharapkan membawa uang retribusi sebesar 10.000. Tapi tetap berarti ya seperti taman festival juga Iya, ada biaya retribusi. money oriented Ya, lah. karena untuk wisata lah gitu. Nah, jadi dari cerita yang tadi ya. Kesimpulannya Nah, itulah. kesimpulan tadi sebenarnya yang Adi bilang agak menggerigik ya. Yang cerita kedua. Iya, yang wanita sosok wanita itu loh. Iya. Kalau yang pertama mungkin ya masih masuk akal ya karena bangunannya kok pekerjaannya terlalu capek, mungkin ya kelalaian dalam bekerja untuk keselamatan dulu mungkin belum ada yang secanggih kayak gini kan, apalagi itu tahun 1990 ya. Ya, tapi menariknya ya Adi ya, untuk hotel ini jadinya jadi sebuah Ya wisata untuk tempat wisata untuk Bali sendiri ya. banyak blogger atau wisatawan yang penyuka destinasi Ya, mistis ya. Jadi penasaran mereka akan ke sana. Nah, dengan cerita juga kemarin sekarang sudah ditutup, tidak ini lagi ya, tidak. Ya. Udah orang itu udah dipalang. Udah di dipalang gini loh, lagi, dipagerin gitu loh. Iya. Mungkin bisa cuman ya atas persetujuan dari masyarakat di sana. Mungkin aku nggak tahu pasti juga sih karena belum sempat ke sana. Kepingin banget ke sana. Tapi pagi ya usah. Sore nggak usah. Jadi- Konon katanya kalau sore kan udah kabutnya udah apalagi di pegunungan, di Bedugul gitu kan. Yang terakhir Ya, kita sekarang ride kayaknya dulu pernah agak malam lewat sana, pernah gak sih? Nggak pernah. Pulang Kundangan baru pernah. Nah, Iya kalau dia juga. pas anda Iya, acara gua juga itu. gitu. Nah. Jadi pas dari Dedit Jadi kesimpulan kita adalah bahwasanya itu tadi cerita tentang PI Ghost Hotel Place yang ada di Bedugul ya. ya. Tempatnya di Kabupaten Tabanan ya. Jadi kalau buat nggak salah. teman-teman mungkin yang masih penasaran ya. Atau yang mungkin ke sana bisa aja langsung searching di Google Map. ya yang mau menjadi list wisata kalian ke Bali juga boleh. Ya untuk travelingnya mungkin penasaran seperti apa sih Hotel V Ghost Place Bedugul ini, emang bener ya ada rumornya hantu atau kepingin kalian blogger bisa segala nginep di macam. sana free. Nginep nggak usah. Kasihan dong. Ntar Siapa pulang-pulangnya tahu nama dok. Minim budget, Ntar pulang-pulangnya nama dok. minim budget. Minim sih minim pak. Tapi kemarin tuh ada pernah gue lihat YouTube-nya juga, mereka coba berusaha explore masuk ke dalam ruangan-ruangan itu ya. Iya. Sampai ke dalamnya lah. Masuk ke dalam tuh. Jadi lihat. Jadi interior kamar tuh masih Masih utuh lah ya. utuh. Ya kayak Iya. hotel baru bangun. Iya, masih utuh, tempat tidurnya ada, cuman ya kasur udah nggak ada. Beberapa udah ini.
Itu tadi mungkin cerita kita untuk PI Bedugul. PI Bedugul ya. Jadi Next. Cumanya buat kalian yang penasaran, entah itu dari Bali sendiri atau di luar Bali, kalau kepingin sana traveling atau kepingin blogger segala macam, Langsung ke sana aja langsung lah aja ke pokoknya. sana. Untuk biaya distribusi masuknya sekitar 10.000 per orang. Itu pun nggak tahu sekarang ini entah itu dibuka untuk umum atau harus Anda lapor dulu ke warga setempat di sana, entah Kayaknya gimana. nggak bisa deh sekarang. Ya itu dah. masuk ke sana. Kalau kepingin sana mungkin, kalau nggak bisa ya coba Dari luar aja lah. Dari luar lah, foto-fotoan di sana kan bisa. Foto sendiri siapa tahu berdua nanti gitu kan. Ya, atau berempat ya. Pokoknya cukup menarik sih untuk yang bahas yang kedua itu, yang untuk yang penampakan sosok yang wanita yang sering kerap mengganggu itu loh. iya. Jadi Tapi yang tadi Om ceritain itu kan nggak tahu kan untuk kematiannya itu si cewek itu karena apa gitu kan? Nggak diinfokan kan? nggak ada diinfokan, itu baru hanya sekitar cerita tentang warga. Ya. Ya biasa. Karena sering diganggu sosok-sosok di luar Iya, itu ya. Tapi cerita dari masyarakat sendiri adalah arwah-arwah yang bergentayangan itu adalah dari jiwa-jiwa yang bekerja di sana yang Ya, mati. yang pertamanya kan karena yang pertama itu karena dikabarkan apa namanya itu seorang pekerja mati di sana meninggal karena kecapean. betul, Dan yang betul. kedua ada penampakan masuk makhluk astral cewek, tapi nggak tahu penyebabnya kematiannya karena apa. Iya betul. Jadi tadi seperti teman-teman tadi kita satu bahas cerita tentang PI tadi udah kita bahas ya. Mm-mm. Nah sekarang Pak Di, apa kerja Bro Wisnu, Bradi, apa lagi nih kira-kira? Minggu depan sih Pak, lagi. Kalau Berarti untuk pembahasannya cuma masih Iya, pertama ini tadi Ya, ya. masih muter-muter di Bedugul ini gitu lah hasilnya. Oke, berarti Mungkin untuk sekarang cukup mungkin ya, cukup. karena semakin malam semakin pedang gitu. agak jiper. Otaknya. Tadi udah agak-agak. Enggak, terus terang loh, jujur. Pas tadi Om bilangnya yang kedua itu makhluk cewek itu yang matinya penampakan entah itu apa yang bilang Sange ini loh. dia langsung. Bulu kudukku ini langsung gini. Bukan. Gitu loh. Bukan lu Sange. aja. Enggak serius. Enggak sange. Gue juga tadi Ya ger. bener. Dari awal dari awal cerita aku dah. Enggak, kalau awal enggak, bukan, kalau awal cerita ya masih bisa lah. Pas Om bilang nyebutnya ceweknya itu ada penampakan segala macam, ini loh kayak gitu loh, Let me too. No Nah, again. apalagi sekarang Ya mungkin dia kesini kan ya apa-apa. Ya. lah, ya main kalau lah. ya silaturahmi kan, apalagi tumpuk wae kacang kliwon. Apalagi sekarang. kacang kliwon. Kan kacang kliwon. Oke, teman-teman, itu tadi cerita kita tentang PI ya. Ya, Kita pokoknya Minggu depan ada lagi lah informasi-informasi Pokoknya dari intinya kita. buat kalian yang kepingin tahu lebihnya nanti untuk apa namanya itu VI Ghost Place Hotel Om ya. Ya, heeh. Langsung aja search di Google atau di YouTube, cek aja sana atau enggak ke sana juga bisa untuk, tapi di luar nggak bisa masuk gitu aja. Tapi Intinya. keinginan kita selalu pingin kita mau ke sana untuk ngeliput lagi. Ya. Nah, Jadi tapi kayaknya Untuk kita ke vlog ya. sana tapi jangan ke hotelnya. di parkirannya Nah, sih. Ya. kita cari warga. Ya buat Ah. apa namanya tuh? Interview Ah, aja kayaknya buat cocok. narasumber, Iya, iya, narasumber, iya. Nanti iya. oke, teman-teman nanti Mungkin next lah vlogger kita OMSD untuk OMSD vlogger misteri. intinya kita minta support dari teman-teman aja, nanti Iya. tidak minta apa-apa ya. Link aja lah untuk Link aja kalian deh, di ya. sana mungkin atau Ya, sesepuh di sana. Nanti kasih tahu kita Buat coba kalian-kalian mencari yang info tahu lebih lah. lengkap. Nah. Ini kan baru cerita-cerita satu orang dua orang mungkin Ya akhirnya karena Apapun kita masih dari- baca di sumber-sumber di HP atau di Google Dari segala Sumber macam. Rahayu gitu. tadi. Iya, ya gitu dah. Oke. Pokoknya jangan lupa follow Instagramnya OMSD Official, dan kepingin merchandise dari OMSD Official bisa langsung kepoin di Instagramnya Official. Cek aja langsung, nanti di link deskripsi kita cantumin di bawah video ini. Oke, Bayana Ridya pamit. Saya Adi Pramana. Saya dengan Eko Fitrianto. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye Saudara. bye.